Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah sistem cerdas. Di sini kami menjelaskan tentang implementasi algoritma ASTAR dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Faisal Makarim dengan NPM G1F022017. Kemudian ada Herdiansyah dengan NPM G1F022057. Dan saya sendiri sebagai moderator dengan NPM G1F022061. Baiklah, untuk slide pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sini terdapat algoritma pencarian dalam sistem cerdas. Sebuah sistem cerdas dirancang untuk membantu pencarian informasi dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik kepada pengguna berdasarkan preferensi seperti lokasi, cuaca, biaya, dan kategori wisata, dan lain-lain. Kemudian untuk pemilihan algoritma pencarian yang paling sesuai untuk sistem rekomendasi pariwisata yaitu kami memilih algoritma ASTAR, yaitu metode pencarian jalur terpendek yang menggabungkan biaya aktual perjalanan dan perkiraan biaya menuju tujuan untuk menemukan rute paling efisien. Dalam sistem rekomendasi pariwisata ASTAR ini digunakan untuk menentukan rute optimal antar destinasi, kemudian membantu wisatawan mengunjungi tempat wisata dengan lebih efisien. Untuk studi kasus di Kota Malang menunjukkan bahwa ASTAR dapat menghasilkan rute 44,17% lebih pendek dibandingkan Google Maps. Selain itu, algoritma ini telah diterapkan dalam website e-tourist berbasis web menggunakan data spesial dari OpenStreetMap dan PostgreSQL meningkatkan efisiensi perjalanan wisata. Kemudian untuk pemilihan algoritma, bandingan algoritma yang Anda pilih dengan algoritma pencarian lainnya. Dibandingkan algoritma lain, ASTAR lebih unggul dalam pencarian rute optimal di sistem rekomendasi pariwisata. DFS menjamin solusi optimal tetapi kurang efisien pada gerak besar. Sementara DFS bisa cepat tetapi tidak menjamin rute terpendek. Kemudian untuk implementasi dalam sistem cerdas. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam sistem cerdas. Nah, di pencarian informasi dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan, terdapat 3, yaitu yang pertama adalah menghitung biaya yang sudah dikeluarkan. Ini mirip menghitung jarak atau biaya yang diperlukan untuk sampai dari lokasi pengguna ke suatu destinasi. Jadi semakin dekat atau murah biaya perjalanan, semakin kecil nilai GN-nya. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan biaya yang tersisa. Di sini kita menambahkan pertimbangan lain seperti apakah destinasi tersebut sesuai dengan keinginan pengguna, strategi wisata, kondisi cuaca, anggaran, dan lain sebagainya. Estimasi ini membantu kita menebak seberapa dekat dalam arti relasi destinasi itu menuju pilihan terbaik. Kemudian, yang terakhir adalah menggabungkan kedua biaya, Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Dengan menjumlahkan Gn dan Hn, kita bisa mendapatkan nilai total destinasi dengan nilai Fn terendah adalah yang paling ideal untuk direkomendasikan. Selanjutnya di sini ada tahapan implementasi dari proses pengumpulan data, pencarian hingga penyajian hasil kepada pengguna. Nah, di dalam tahapan implementasi ini terdapat 4 tahapan implementasi pada algoritma ASTAR yang ada pada usaha. Pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data.
Kumpulan informasi tentang destinasi wisata dari berbagai sumber, misalnya API, pariwisata, database internal, atau data yang dikumpulkan dari pengguna, informasi yang dikumpulkan bisa mencakup lokasi, jenis wisata, seperti sejarah, alam, kuliner, biaya ulasan, kondisi cuaca, dan ranking. Kemudian juga memastikan data yang didapatkan bersih, teratur, dan konsisten. Data ini juga akan diubah ke dalam format yang bisa diolah lebih lanjut, misalnya diubah menjadi TP atau note di dalam sebuah peta digital. Yang kedua adalah membuat grab dan menentukan bobot. Setiap destinasi wisata diubah menjadi sebuah titik atau note dan hubungan antar destinasi, misalnya jarak atau pemilikan jenis wisata, diubah menjadi jalur app yang menghubungi titik-titik tersebut. Setiap jalur atau hubungan diberi bobot berdasarkan konsep seperti jarak, biaya, dan kesesuaian dengan preferensi pengguna. Bobot inilah yang nantinya akan membantu algoritma ASTAR menghitung GN dan KN. Kemudian yang ketiga adalah proses pencarian dengan algoritma ASTAR. Proses pencariannya dimulai dari lokasi telinga pengguna atau titik awal dan memberi nilai awal pada setiap destinasi yang akan dievaluasi. Kemudian algoritma ASTAR akan menghitung nilai untuk setiap destinasi. Selama proses ini, destinasi dengan nilai FN paling rendah dipilih dengan kandidat baik. Jika ada beberapa destinasi yang sama-sama memenuhi kriteria, sistem dapat mengeluarkannya berdasarkan output tambah seperti ulasan pengguna atau ranking, sehingga pilihan yang paling relevan bisa muncul di atas. Kemudian terakhir adalah penyajian hasil pada pengguna. Penyajian hasil pada pengguna yang pertama adalah hasil penggerasi dapat ditampilkan melalui antar mereka pengguna yang interaktif, seperti peta digital dengan penanda lokasi destinasi dan daftar yang menampilkan data informasi seperti biaya, rating, ulasan, dan lain sebagainya. Pengguna bisa memberikan masukan, misalnya menyukai atau menolak rekomendasi. Masukan ini nantinya digunakan untuk memperbaiki menyesuaikan sistem sehingga rekomendasi berikutnya akan lebih akurat. Kemudian yang terakhir adalah sistem dapat dilengkapi dengan fitur tambahan seperti perencanaan rute, reservasi, atau integrasi dengan kalender, sehingga pengguna bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja algoritma. Evaluasi keefisienan algoritma pencarian dalam sistem. Evaluasi algoritma ASTAR dalam sistem rekomendasi wisata mencakup beberapa aspek umum. Relevansi dan akurasi mengukur kesesuaian rekomendasi dengan preferensi dan akurasi mengukur kesesuaian pengguna serta berapa dekat hasilnya dengan solusi optimal. Kecepatan pencarian menentukan respon sistem yang krusial untuk pengalaman pengguna. Efisiensi komputasi dinilai dari pengguna sumber daya dan jumlah sampel yang diekspansi. Skalabilitas memastikan algoritma tetap optimal meskipun data dan jumlah pengguna meningkat. Terakhir, ungkapan balik pengguna seperti tingkat kepuasan dan klik memberikan gambaran nyata tentang efektivitas rekomendasi. Lanjut. Kemudian di sini pada evaluasi kinerja algoritma, ada beberapa metrik yang dapat digunakan dalam algoritma ASTAR di wisata tersebut. Yang pertama adalah jumlah memori yang digunakan selama proses pencarian, penting untuk aplikasi dengan data besar. Kemudian yang kedua, perbandingan antara biaya atau cost solusi yang ditemukan dengan solusi optimal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah precision, recall, dan F1 score. Jika relevansi hasil dapat dikuantifikasi, metrik-metrik ini mengukur seberapa akurat dan lengkap hasil yang dihasilkan. Indikator seperti click-through rate atau CTR dan feedback langsung dari pengguna untuk mengukur apakah rekomendasi sesuai dengan preferensi kita. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai implementasi dan juga evaluasi kinerja algoritma. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Isal. Kemudian untuk slide selanjutnya tentang simulasi penyelesaian kasus akan dijelaskan oleh Herdiansyah. Pada Herdiansyah saya persilakan. Baik, makasih pada moderator. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan simulasi penyelesaian kasus di mana terdapat
beberapa poin. Pertama, stimulasi atau skenario pengguna algoritma pencarian dalam sistem rekomendasi wisata. Kemudian selanjutnya, jelaskan bagaimana sistem memberikan rekomendasi berdasarkan masukan pengguna menggunakan algoritma yang telah Anda pilih. Dapat kita lihat di layar, di situ terdapat diagram. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari diagram tersebut. Untuk tahap awal, sistem ini menerima input dari pengguna berupa preferensi seperti lokasi, kondisi cuaca yang diinginkan, budget, dan kategori wisata, misalnya sejarah, alam, kuliner. Kemudian data masukan ini digunakan untuk melakukan penyaringan atau pre-filter pada data destinasi yang ada di database yang selalu diperbarui, sehingga hanya destinasi yang relevan saja yang dipertimbangkan. Data yang sudah tersaring tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk graf, di mana setiap node mewakili satu destinasi wisata dan hubungan antar node, menggambarkan kedekatan geografis atau keterkaitan kategori. Kemudian sistem menghitung cost functionnya atau nilai GN yang merupakan biaya nyata untuk mencapai suatu destinasi. Biaya ini bisa berupa jarak tempuh, biaya tiket masuk, atau waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana. Selanjutnya, sistem menggunakan fungsi heuristik atau HN untuk menilai seberapa cocok destinasi yang referensi pengguna. Fungsi heuristik ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti estimasi jarak dari lokasi pengguna. Kemudian, gabungan dari perhitungan GN dan HN menghasilkan nilai FN, sama dengan GN plus HN, yang digunakan dalam algoritma ASTAR multi kriteria. Algoritma yang telah ditingkatkan ini memungkinkan sistem untuk mencari dan mengurutkan destinasi wisata secara optimal. Dapat mempertimbangkan banyak parameter sekaligus. Hasil akhirnya adalah daftar rekomendasi destinasi wisata yang diurutkan berdasarkan nilai terkecil, sehingga pengguna mendapat pilihan yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian di sini terdapat juga ringkasan cara kerja sistem. Yang pertama yaitu sistem ini menerima input pengguna berupa lokasi dan jenis wisata. Data ini digunakan untuk menyaring destinasi yang relevan dari database yang selalu diperbarui. Kemudian destinasi yang telah difilter direpresentasikan dalam bentuk graf untuk mempermudah pencarian. Sistem menghitung cost function untuk mengetahui biaya aktual dan heuristic function untuk menilai kesesuaian destinasi. Digunakan dalam algoritma ASTAR untuk menentukan rekomendasi optimal. Jadi hasil akhirnya nanti daftar destinasi wisata yang diurutkan berdasarkan kecocokan dengan preferensi pengguna. Selanjutnya terdapat referensi dan jurnal pendukung. Di sini kami telah mencari beberapa referensi, di mana referensi yang pertama yaitu tentang rekomendasi rute kunjungan tempat wisata menggunakan ontologi dan algoritma ASTAR, di mana mendukung penggunaan algoritma ASTAR ini dalam sistem rekomendasi yang menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam menentukan rute optimal berdasarkan preferensi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu judul penelitiannya yaitu penerapan algoritma ASTAR untuk menentukan jarak terdekat wisata kuliner di Kota Bandar Lampung. Di sini untuk membantu wisatawan terutama yang baru pertama kali berkunjung untuk dalam menemukan rute terdekat antara lokasi wisata kuliner. Kemudian penyajian rute tersebut berbasis website akan sangat membantu bagi wisatawan agar mudah dalam mencari lokasi wisata tertentu. Mungkin
Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas kami yaitu implementasi algoritma ASTA dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan terbukti efektif untuk menemukan rute optimal secara efisien. Dengan menggabungkan biaya perjalanan aktual dan estimasi heuristik, algoritma ini menghasilkan rute yang lebih pendek dan relevan dibandingkan metode lain seperti BFS, DFS, dan Greedy Best First Search. Evaluasi kinerja melalui berbagai metrik, mulai dari kecepatan, efisiensi komputasi, hingga umpan balik pengguna, menegaskan kehandalan sistem ini dalam memberikan rekomendasi dan real time. Dukungan semakin memperkuat ini dalam meningkat. Baiklah, itulah hasil dari tugas akhir. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.